Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam acara Masih Ada Tuhan. Renungan firman Tuhan pada kali ini saya beri judul Distorsi Kebenaran. Ketika kita mendengar kata distorsi adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang mengganggu. Kita masih ingat ketika kita memegang mic, di manggung, di mimbar, kemudian ada suara nging, ada suara yang mengganggu. Itu tidak menyenangkan. Begitu pula di dalam kebenaran. Kalau ada distorsi di dalam kebenaran, maka kebenaran itu menjadi rusak. Kebenaran itu tidak menjadi murni lagi. Firman Tuhan saya ambil di dalam 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Dikatakan begini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Bapak Ibu bicara tentang distorsi. Sesuatu yang mengganggu. Di dalam bahasa Inggris dikatakan mereka memasukkan pengajaran sesat. Dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya to bring in together, membawa masuk. Ada banyak kebenaran firman Tuhan hari-hari ini kita lihat dicampur dengan falsafah dunia. Apalagi di tengah keadaan yang serba sulit seperti hari-hari ini. Maka kebenaran firman Tuhan dicoba untuk dikompromikan dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan itu sendiri. Kelihatannya sesuatu yang masuk akal. Kelihatannya sesuatu yang humanis. Yang bisa diterima di dalam keadaan zaman seperti sekarang ini. Tetapi saya mau katakan firman Tuhan tetap adalah firman Tuhan. Dia tidak berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Jadi Bapak Ibu, hati-hatilah dengan hal-hal seperti ini. Biarlah kebenaran-kebenaran yang sudah kita terima, jangan kena distorsi. Jangan dicampuri dengan kebenaran-kebenaran palsu. Memasukkan nilai-nilai dunia kebenaran kepada kebenaran. Maka kebenaran Tuhan bukan lagi menjadi sebuah kebenaran yang sejati. Saya ulangi, memasukkan nilai-nilai kebenaran dunia, maka kebenaran Tuhan itu bukan lagi menjadi sebuah kebenaran yang sejati. Apalagi di zaman seperti sekarang ini. Ada orang yang berkata, Pak, saya udah 90% loh Pak melakukan firman Tuhan. Saya katakan puji Tuhan. Hanya 10% yang bukan dari Tuhan. Ini tidak boleh terjadi. Bapak Ibu, memang kita belum sempurna. Belum sempurna. Kita minta Tuhan untuk menyempurnakan kehidupan kita setiap hari. Tetapi yang saya mau katakan, jangan kita menganggap distorsi itu menjadi sesuatu yang lumrah. Sesuatu yang biasa terjadi. Kiblat kita bukan orang-orang tertentu. Kiblat kita bukan tokoh-tokoh tertentu. Kiblat kita hanya Kristus Yesus Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kita diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tahu keadaan tidak mudah. Saya tahu hari-hari ini penuh tantangan. Tetapi pegang firman Tuhan 100%. Bapak Ibu, jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Sekecil apapun ketidakbenaran akan merusak kebenaran itu sendiri. Sebuah kapal yang besar bisa karam karena sebuah kebocoran kecil yang dianggap remeh. Kalau kebocoran itu tidak segera ditanggulangi, ditutup, dipompa keluar, maka saya pastikan air itu akan masuk dan kapal itu pasti akan tenggelam. Segera periksa diri Bapak Ibu. Apa yang menjadi distorsi di dalam hidup kita?
Apa yang mendistorsi kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita? Mari kita minta Allah Roh Kudus untuk mengkoreksi hidup kita, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita boleh menghormati hamba-hamba Tuhan, kita boleh menghormati orang lain. Tetapi saya katakan, patron yang terbesar, patron yang bisa dipercaya adalah Yesus Kristus sendiri. Segera periksa diri, walaupun sesulit apapun hidup ini, jangan mau kompromi dengan dunia. Mungkin kita berkata kita sudah pernah jatuh, mungkin kita pernah salah. Mari segera bertobat, mari segera bangkit. Masih ada kesempatan untuk dipulihkan di dalam hidup kita selama kita mau bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan. Ingat, dalam segala keadaan, kebenaran harus 100%. Jangan ada distorsi dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehat.